Ditunjuk Indra Syafri, Nova Arianto pilih tiru Sintayong demi timnas. Pasang badan, Indra Syafri klarifikasi begini usai striker timnas U19 melempem. Bikin bangga, pemain didikan Nova Arianto cetak tinta emas di Australia. Bintang Australia U19 banggakan masyarakat Surabaya. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Ditunjuk Indra Syafri, Nova Arianto pilih tiru Sintayong demi timnas. Ditunjuknya Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U16 ternyata dilakukan secara langsung oleh Indra Syafri. Semula PSSI menunjuk Indra Syafri untuk memegang timnas Indonesia U16 dan timnas Indonesia U20. Namun untuk saat ini Indra Syafri akan lebih difokuskan memegang timnas Indonesia U20. Tugas berat yang dipikul Indra Syafri bersama skuad Garuda Nusantara membuatnya menyerahkan timnas Indonesia U16 kepada Nova Arianto. Namun menariknya, usai ditunjuk menjadi pelatih timnas Garuda U16, Nova Arianto malah mencontek keberhasilan Sintayong bersama timnas senior. Ya, seperti diketahui, Nova Arianto telah berhasil membawa tim asuhannya yang berlaga perdana di ajang AFF U16 membawa gelar juara ketiga. Sebagai pelatih yang baru mengepalai sebuah tim nasional, tentu saja ini sebuah prestasi yang luar biasa. Ternyata keberhasilan Nova Arianto tidak terlepas dari pengalamannya sebagai asisten pelatih Sintayong yang kurang lebih 4 tahun ini. Nova menjelaskan bahwa dalam tahap seleksi pemain, ia mencontoh juru taktik asal Korea Selatan itu dengan menjalin komunikasi intens dengan pemain keturunan. Ya, di awal tahap seleksi, Nova Arianto memanggil 7 pemain keturunan dan menjalin komunikasi baik dengan mereka. Selain itu, Sintayong juga dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan mengutamakan fisik yang kuat. Sehingga Nova pun mengikuti jejak tersebut untuk diterapkan kepada anak asuhnya. Terbukti saat gelaran AFF U16 lalu, timnya mampu bermain 90 menit penuh. Setelah ini, Nova Arianto akan memimpin anak asuhnya di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Berbicara peluang untuk lolos ke babak 16 besar, Nova Arianto bisa mengikuti jejak Sintayong dengan membidik poin dari lawan yang memungkinkan. Sebab Sintayong terbukti sukses dalam ajang yang diikuti seperti Piala Asia 2023 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu 4 bulan yang masih ada masih memberi ruang pada Nova Arianto untuk memoles lagi anak asuhnya, atau bila mungkin mendatangkan beberapa amunisi baru. Pasang badan, Indra Syafri klarifikasi begini usai striker timnas U19 melempem. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri memberikan pembelaan kepada para strikernya yang tampil kurang memuaskan. Sebagai informasi, timnas Indonesia U19 sejauh ini telah merampungkan 2 laga di babak penyisihan grup A ASEAN Cup U19 2024. Tim asuhan Indra Syafri sukses menyapu bersih semua laga tersebut dengan kemenangan. Rinciannya yakni mengalahkan Filipina dengan skor 6-0 dan juga Kamboja dengan skor 2-0. Mampu mencetak 8 gol dari 2 laga tentu membuktikan betapa mengerikannya timnas Indonesia U19. Namun sorotan terjadi ketika gol-gol tersebut ternyata mayoritas diciptakan oleh pemain bertahan. Hanya ada 1 gol yang dicetak oleh striker timnas Indonesia U19 yakni Jens Reven. Menanggapi situasi ini, Indra Syafri ternyata tak khawatir. Menurutnya gaya sepak bola modern memang tak mewajibkan gol harus datang dari seorang striker. Iya, dan untuk kita siapapun yang mencetak gol enggak ada masalah ya. Jadi di tim-tim Eropa bukan striker yang cetak gol, kata Indra Syafri. Ya, Indra Syafri membandingkan produktivitas gol tim asuhannya dengan tim Eropa. Ia menyebut bahwa anak asuhnya sudah cukup produktif dengan finishing yang baik siapapun yang melakukannya. Bikin bangga, pemain didikan Nova Arianto cetak tinta emas di Australia. Anak asuh Nova Arianto di timnas Indonesia U16 kembali menorehkan tinta emas pada sebuah turnamen yang diselenggarakan di Australia.
Pemain timnas Indonesia U16 Matthew Baker membawa Victoria Blue meraih gelar juara nasional Youth Championship U15 Australia. Hebatnya, Matthew Baker membawa Victoria Blue sebagai juara ajang tersebut dengan status kapten tim. Mengalahkan South Australia dengan skor 2-0 di Stadion Win pada minggu kemarin. Pelatih kepala Victoria Blue, Vaughan Coveney, merasa sangat senang anak asuhnya bisa menjadi juara di ajang tersebut. Senang rasanya menjadi juara nasional, kata Coveney dikutip dari laman Football Australia. Prestasi yang ditorehkan Matthew Baker menyamai rekannya di timnas Indonesia U16, Lucas Rapaeli. Dia sukses membawa Norcal PDP menjadi juara salah satu turnamen kelompok umur paling bergengsi di dunia, Gothia Cup U16 2024. Lebih hebatnya, Lucas Lee membawa Norcal PDP menjadi juara di ajang tersebut sebagai kapten tim dengan mengalahkan Starnen One. Keberhasilan ini sangat mengesankan karena Gothia Cup merupakan salah satu turnamen kelompok umur paling bergengsi di dunia. Tentu prestasi gemilang kedua penggawa Garuda ini dapat menjadi modal apik bagi timnas Indonesia nantinya. Apalagi saat ini PSSI juga tengah berfokus mempersiapkan pemain muda untuk diproyeksikan di masa depan. Bintang Australia U19 banggakan masyarakat Surabaya. Striker timnas Australia U19 sekaligus top skor sementara ASEAN Cup U19 2024 Jake Najdovski mengaku senang berada di Surabaya karena masyarakatnya sangat ramah. Nama Jake Najdovski tengah menjadi buah bibir di ASEAN Cup U19 tahun ini yang muncul sebagai pemain pengganti saat melawan timnas Laos U19. Jake Najdovski berhasil mencetak 2 gol hanya dalam kurun waktu 2 menit saja, yakni di menit ke-89 dan ke-90. 2 gol itu menggenapkan kemenangan timnas Australia U19 atas Laos dengan skor akhir 6-0. Di pertandingan selanjutnya melawan timnas Vietnam U19, Jake Najdovski lebih menggila dengan mencetak hat-trick ke gawang Vietnam. Meski begitu, saat ditanya mengenai peluang sebagai top skor di ajang ini, Najdovski merendah dan menyebutnya sebagai bonus. Bagi Najdovski, hal utama di ASEAN Cup U19 ini adalah memenangi turnamen dan memberikan performa lebih baik untuk timnya. Lebih lanjut, pengakuan menarik dilontarkan oleh pemuda kelahiran Melbourne, keturunan Makedonia Utara itu soal Surabaya. Venue ASEAN Cup U19 2024 yang terkenal akan cuaca panasnya, namun memberikan kesan tersendiri bagi Jake Najdovski. Menurutnya, Surabaya memiliki masyarakat yang sangat ramah dan hal itu membuatnya merasa senang bisa berada di ibu kota provinsi Jawa Timur tersebut. Saya menyukainya, orang-orang sangat ramah dan saya senang berada di sini, ujar Jake Najdovski.